Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Video ini akan memberikan pengenalan atau dasar-dasar pemahaman dari computational thinking. Bersama saya, Fajar Darmawan. Computational thinking ini adalah salah satu topik dari mata kuliah yang diajarkan di Teknik Informatika Unpas. Dan sekarang saya akan membahas secara garis besar atau kulit dari apa itu computational thinking. Karena seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi jika Anda tidak mengenal apa itu computational thinking, Anda tidak akan mengetahui seberapa penting computational thinking. Computational thinking ini digagas oleh seseorang yang bernama Seymour Papert, di mana beliau pertama kali menggagas di tahun 1980, tetapi pada masa itu masih ada pro kontra. Kenapa? Karena saat itu komputer masih belum marak digunakan. Komputer masih dibilang barang mewah dan belum semua orang menggunakannya. Sehingga seiring berjalannya waktu, pada tahun 1996 beliau menggagas kembali karena beliau melihat komputer sudah mulai digunakan oleh banyak orang. Beliau berpikir computational thinking itu adalah bagaimana teknik memecahkan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Dan dengan computational thinking, Anda melatih bagaimana terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Karena kunci dari computational thinking itu adalah bagaimana kita membuat solusi. Bahkan salah satu pakar IT yang sangat terkenal yaitu Steve Jobs memiliki pemikiran seperti ini. Everyone should learn how to code. It teach you how to think. Atau bisa dibilang setiap orang harus belajar bagaimana membuat kode. Kode ini adalah kode program. Kenapa? Karena dengan belajar membuat kode program itu akan belajar Anda bagaimana cara berpikir. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya bahwa bagaimana mengajarkan berpikir logis, terstruktur, karena computational thinking itu adalah bagaimana kita memecahkan masalah dan penerapannya ada dimanapun, maka computational thinking akan menjadi kemampuan yang harus dimiliki seseorang yang hidup di abad ini. Apalagi saat ini kita akan menghadapi yang namanya Industri 5.0, lalu kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID, orang-orang tidak bisa berinteraksi secara langsung, kuliah, rapat, bahkan lebaran pun kita harus melakukan secara online. Itu menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki kemampuan ini. Kenapa? Computational thinking membuat siswa lebih cerdas dan lebih cepat memahami teknologi yang ada di sekitar mereka, atau bisa dibilang lebih adaptif. Dan sesuai dengan pembahasan sebelumnya, penjelasan dari Seymour Papert bahwa penerapan dari computational thinking ini sangat luas wilayahnya. Ini bisa dilihat dari bagaimana peran produk dari IT seperti aplikasi sekarang digunakan untuk semua lini, tidak hanya untuk orang-orang IT. Orang perbankan, orang biologi, orang fisika, semua menggunakannya, sehingga penerapannya dimanapun. Dan di computational thinking adalah bagaimana kita berpikir dengan metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. Sedangkan program tidak hanya dipakai untuk orang IT saja. Jadi kita akan dilatih bagaimana membuat solusi. Aplikasi itu adalah solusi. Dan
Dengan cara kita berpikir sebagai programmer, kita akan berpikir untuk mencari solusi yang bisa dipakai oleh siapapun dan kapanpun. Nah, untuk mencapai itu, ada skill yang harus dimiliki atau dipelajari di computational thinking. Yang pertama adalah decomposition atau dekomposisi. Lalu ada pattern recognition atau pengenalan pola. Ada juga abstraction atau abstraksi. Dan yang terakhir ada algorithm atau pembuatan algoritma. Agar lebih jelas, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah decomposition atau dekomposisi. Ini adalah kemampuan untuk memecah sebuah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil atau menjadi persoalan-persoalan kecil. Kenapa harus seperti itu? Dengan kita memecah persoalan yang lebih kecil, kita bisa tahu fokus solusinya ada di mana. Seperti perumpamaan, jika kita memiliki atau terdapat tikus di dalam rumah kita, bukan berarti kita harus membakar rumahnya agar tikus itu hilang. Tapi kita harus fokus bagaimana mengeluarkan tikus itu dari rumah. Atau contoh yang lain adalah, jika Anda sakit kepala, apa solusinya? Mungkin ada yang berpikir, ya beli obat saja. Tapi permasalahannya adalah, kalau pusingnya atau sakit kepalanya karena tidak punya uang atau di PHK, apakah bisa sembuh dengan obat? Tentu tidak. Sehingga saat kita membuat solusi, kita harus tahu dulu pangkal atau persoalannya ada di mana. Dan tahap dekomposisi itu akan fokus di sana. Bagaimana dia akan breakdown atau menurunkan menjadi persoalan-persoalan kecil, lalu kita akan bisa tahu titik masalah ada di mana, sehingga solusi yang kita tawarkan tepat sasaran. Lalu setelah kita punya proses-proses atau persoalan-persoalan kecil sehingga kita fokus, di sini kita juga harus mempunyai kemampuan yang namanya pattern recognition, yaitu bagaimana kita bisa mengenali pola. Dengan bisa mengenali pola ini bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena di dalam pattern recognition atau kemampuan kita membaca pola, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Contohnya itu adalah bagaimana jika Anda sudah mencoba tes kemampuan atau pengetahuan dasar. Di sana akan ada tes logic numerik, di mana Anda akan diminta untuk membaca pola. Nilai berapakah yang muncul setelah 1, 2, 4, 7, lalu 10? Misalnya seperti itu. Dengan Anda bisa membaca pola, tentu akan bisa memprediksi kemungkinan angka yang muncul setelah 10 itu. Itu adalah pattern recognition. Lalu, setelah pattern recognition, ada yang namanya pattern generalization and abstraction, atau membuat abstraksi. Di skill abstraksi ini, Anda diminta untuk melakukan identifikasi. Identifikasi dari apa? Identifikasi dari fokus kita. Kita bisa melakukan eliminasi dari permasalahan yang tidak kita fokus, dan kita hanya fokus pada permasalahan yang akan kita selesaikan. Lalu, di situ pun kita bisa mengidentifikasi apakah ada nilai-nilai yang akan menjadi prinsip umum untuk menghasilkan pola atau keteraturan. Nanti akan bermain dengan yang namanya variabel. Lalu ada algorithm design. Di sini Anda akan diminta untuk membuat algoritma. Algoritma itu adalah blueprint atau bagaimana kita menuliskan langkah-langkah. Secara tidak langsung kita sudah sering melihat algoritma.
Jadi algoritma itu tidak hanya untuk orang IT saja. Jika akan menemui hari raya, contohnya Idul Fitri, biasanya ibu-ibu di rumah itu akan membuat kue. Dan untuk membuat kue, tentunya harus melihat resepnya. Nah, resep itu adalah algoritma. Kenapa? Karena di dalam resep itu ada langkah-langkah yang terstruktur, langkah-langkah yang jelas, sampai dengan nilainya. Contohnya berapa butir telur, berapa kilogram tepung terigu, berapa sendok teh vanili, dan lain-lain yang dibuat secara sistemik dan teratur. Sehingga kemungkinan semua orang jika menggunakan langkah itu secara tepat akan berhasil menyelesaikan atau menghasilkan kue yang diinginkan. Dan itulah algoritma, bagaimana kita membuat tahapan sehingga solusi kita bisa dipakai oleh orang lain. Nah, kita akan melihat kasusnya, sebuah contoh kasus bagaimana memecahkan masalah dengan menggunakan computational thinking. Kasus di sini saya akan menggunakan kasus matematis, yaitu hitunglah hasil penjumlahan dari bilangan 1 sampai 200. Jadi kita akan menjumlahkan nih angka dari 1 sampai 200, totalnya itu berapa? Tahap pertama, kita akan menggunakan tahap dekomposisi, yaitu tadi bagaimana kita memecahkan masalah menjadi submasalah atau persoalan-persoalan. Di sini kita akan diminta untuk mencari langkah-langkah penyelesaiannya. Mungkin akan ada yang langsung menggunakan proses ini secara berurutan, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai tambah 200. Di mana proses ini tidak salah dan akan menghasilkan hasil yang tepat jika memang prosesnya dijalankan dengan benar. Tapi ini bisa dibilang kurang dianjurkan. Kenapa? Karena prosesnya membutuhkan effort yang besar. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Sehingga muncul opsi lain, yaitu kita dengan menggunakan penjumlahan berpasangan. Contoh 1 tambah 2 sama dengan 3, lalu 3 tambah 4 jadi 7, 5 tambah 6 jadi 11, 7 tambah 8 jadi 15, selanjutnya, dan sisanya adalah kita jumlahkan dari hasil penjumlahan per pasangan ini. Atau ada cara lain, kita melakukan penjumlahan pasangan antar ujung awal dengan ujung akhir, yaitu 1 tambah 200, 2 tambah 199, 3 tambah 198, lalu 4 tambah 197, lalu 5 tambah 196, di mana semua hasil penjumlahan pasangan dari ujung ke ujung ini akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 201. Karena kita akan menghadapi atau menggunakan skill berikutnya, yaitu pattern recognition, maka di sini kita akan diminta pola manakah yang muncul atau cara manakah yang terdapat pola di dalamnya. Jika kita melihat dari kedua teknik ini, maka teknik yang kananlah yang memiliki pola, sehingga kita eliminasi cara sebelumnya dan kita fokus di cara ini. Dimana polanya itu apa? Kita lihat polanya itu sama-sama menghasilkan 201. Jadi bisa kita lihat bahwa setiap penjumlahan pasangan antara ujung ke ujung itu akan menghasilkan 201. Dan jika kita hitung, berarti jumlah prosesnya itu akan terdapat berapa proses. Karena kita berpasangan berarti 200 bagi 2, maka akan menghasilkan 100 proses. Dan dari 100 proses, semua masing-masing akan menghasilkan 201. Sehingga kita masuk ke abstraction, di mana di sini kita akan mengeliminasi pola yang tidak dibutuhkan. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa dari 100 proses itu, masing-masing penjumlahan akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 201, maka kita mengeliminasi 99 proses yang lain. Kenapa? Karena sudah jelas nilai hasilnya
sama. Kita eliminasi dan kita hanya fokus, yaitu dengan cara kita lakukan proses penjumlahan dari ujung ke ujung dikali banyaknya proses, yaitu 201 dikali 100, sehingga menghasilkan 20.100. Dan itu adalah hasil akhir dari penjumlahan dari 1 sampai 200. Jika kita lihat proses ini, maka kita akan menghasilkan sebuah algoritma atau urutan proses. Yaitu karena rumusnya adalah 1 ditambah 200 dikali 200 bagi 2, maka tahap pertama adalah kita akan menjumlahkan ujung ke ujung, yaitu 1 tambah 200. Maka hasilnya adalah 201. Tahap kedua adalah kita bagi antara 200 bagi 2, yaitu banyaknya proses, yaitu 100. Dan tahap ketiga adalah kita mengkalikan hasil tahap 1 dikali hasil tahap 2 sama dengan 20.100. Apakah algoritma ini bisa dipakai untuk kasus yang lain? Kita akan coba. Di sini kita akan mencoba membuat atau mencari tahu hasil dari penjumlahan dari 1 sampai 1000. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai terakhir tambah 1000. Karena kita sudah tahu algoritma sebelumnya, maka kita akan mencoba menggunakan proses sebelumnya. Yaitu tahap 1 adalah menjumlahkan ujung terkecil dengan ujung terbesar, yaitu 1 tambah 1000 sama dengan 1001. Tahap kedua adalah mencari banyaknya proses, yaitu 1000 bagi 2. Kenapa masih bagi 2? Karena ingat, karena dalam penjumlahan tahap 1 kita hanya menggunakan 2 saja, yaitu sepasang atau bisa dikatakan sepasang. Sehingga tahap kedua adalah 1000 bagi 2. Berarti banyaknya proses yang menghasilkan nilai 1001 adalah 500. Dan tahap berikutnya adalah kita kalikan. Hasil tahap 1 dikali hasil tahap 2 sama dengan 500.500. Berarti hasil penjumlahan dari 1 sampai 1000 adalah 500.500. Dan itulah bagaimana computational thinking menyelesaikan masalah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semua ini tidak lepas dari referensi-referensi dan ini adalah referensi yang digunakan. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.